Baik, untuk pembahasan kali ini yakni tentang kaidah hukum jurisprudensi dalam masyarakat demokratis. Jadi saya selaku Insari Amrita Sagita dan teman saya Indri Royani. Pengertian hukum dalam masyarakat bebas di sini diartikan dalam masyarakat bebas itu yang bertanggung jawab atau law in free society. Mereka lawan dari makna pengertian hukum dalam kehidupan masyarakat yang diperintah secara otoriter yang hampir tidak ada ruang bagi hukum. Karena dalam kehidupan penguasa yang otoriter, penguasa langsung menjelma menjadi hukum. Esensi dalam kehidupan free society adalah adanya jaminan perlindungan bagi setiap individu oleh hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Royani dari kelompok 5. Saya akan sedikit menjelaskan presentasi dari kelompok saya dan ditemani teman saya, Mbak Insari, dengan judul makalah yaitu Kaidah Hukum Jurisprudensi dalam Masyarakat. Saya akan menjelaskan 3 poin dari makalah saya, yang selanjutnya 3 poin akan disampaikan oleh Mbak Insari. Untuk poin yang pertama yaitu hukum melindungi kebebasan setiap warga. Di sini kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kebebasan untuk berkumpul atau berorganisasi, yang kedua kebebasan berbicara secara lisan atau tertulis, yang ketiga kebebasan beragama dan beribadah, dan yang terakhir yaitu kebebasan mencapai kesejahteraan dalam kebahagiaan. Itu hukum melindungi kebebasan setiap warga. Untuk poin selanjutnya yaitu penguasa dan rakyat harus tunduk pada hukum. Asas kedua dalam masyarakat yang berkebebasan hukum, kedudukan hukum ditempatkan dalam keadaan yang bersifat supremasi. Penguasa dan rakyat semuanya berada di bawah supremasi hukum. Tatanan, kebebasan, dan ketertiban masyarakat diatur oleh hukum atau the rule of law. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan hukum. Tindakan penguasa mesti berpedoman pada aturan hukum. Semua sikap, perilaku, dan tindakan anggota masyarakat maupun penguasa berada dalam koridor hukum. Lalu untuk selanjutnya yaitu poin aktivitas tiap individu hanya boleh bergerak dalam batas-batas hukum. Yaitu siapapun bebas dalam tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Hak dan kewajiban untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum. Tetapi dengan batasan-batasan ada syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum, tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan, dan ketertiban umum. Untuk poin sanksi hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan hukum, lalu poin setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Lalu yang terakhir poin hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat akan dijelaskan sama Mbak Insari. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indri, yakni terkait saksi hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan hukum. Jadi artinya jika aktivitas kebebasan individu terbatas, gerak dalam ruang lingkup yang diatur hukum, maka sanksi yang dapat ditimpal penguasa terhadap individu yang melanggar aturan hukum mesti sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya adalah apabila saksi atau akibat hukum yang ditimpakan kepada pelanggaran hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penguasa tidak boleh menjatuhkan sanksi hukum yang melampaui batas kewenangannya. Selanjutnya kaidah setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum atau equality before the law.
Mereka salah satu kaidah hukum yang menjamin terwujudnya masyarakat yang majemuk. Tujuannya untuk menyelamatkan pelakuan diskriminasi, kategoris, dan diskriminatif normatif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan jenis kelamin, etnis, pendidikan, ataupun status sosial ekonomi. Juga tidak boleh ada perbedaan penerapan hukum yang diperlakukan dan diterapkan berdasarkan perbedaan kelamin, agama, etnis, pendidikan, dan status sosial. Semua di hadapan hukum, yakni kedudukannya sama. Selanjutnya yakni hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa adil dalam kehidupan masyarakat. Jadi hakikatnya kebenaran adalah keadilan. Secara sederhana dapat dikatakan hukum yang ditegakkan baru dapat dianggap benar atau adil apabila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih. Hukum yang dilakukan bebas terhindar dari diskriminasi kategori dan diskriminasi normatif. Kemudian, pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara mempersoalkan apakah akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selanjutnya, pelaksanaan penegakan hukum itu putusannya memuaskan perasaan kedua belah pihak yang bersengketa.